Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifar Askandar Hadi dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah soal mengenai materi turunan sebagai syarat ulangan materi turunan matematika wajib. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan soal, ada baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita tahu kita sedang mengalami pandemi COVID-19 di mana kita disarankan untuk banyak-banyak mencuci tangan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pembahasan soal, ada baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Oke, jadi tadi kan kita udah cuci tangan, maka lanjut ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang dikerjakan, karena saya absen nomor 21, maka saya akan mengerjakan soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A dan B. Pertama-tama kita akan membahas untuk soal yang A. Jadi untuk soal yang A, pertanyaannya seperti ini. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 21x plus 7 dibagi 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 3, dan yang ditanyakan adalah turunan keduanya. Nah, untuk mencari turunan kedua itu, pertama-tama kita harus cari turunan dari fx. Lalu dari turunannya itu kita turunkan sekali lagi, dan akan dihasilkan turunan kedua dari fx. Kalau gitu langsung kita kerjakan. Turunan pertama kita cari dulu turunan pertamanya, f aksen x. Nah, untuk mencari turunan dari pecahan seperti ini, itu itu caranya adalah yang pertama diturunkan lalu dikalikan yang bawah, lalu dikurang turunan dari yang bawah dikalikan dengan yang atas, dan dibagi dengan yang bawah ini dikuadratkan. Jadi kira-kira seperti ini. Pertama yang atasnya itu kita turunkan terlebih dahulu. Ya, seperti ini, lalu kita kalikan dengan yang bawah. Lalu dikurang, kita cari turunan dari ini, yaitu dikalikan dengan yang atas. Nah, ini dibagi dengan yang bawah dipangkatkan 2. Dikuadratkan. Oke, jadi setelah itu kita cari hasilnya. Ini kita kalikan saja, yang ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini.
X min 42 X kuadrat min 105 X plus 63. Nah, ini adalah hasil perkalian dari ini dengan ini. Lalu kita cari yang 4x plus 5 dikalikan dengan ini. X pangkat 3 dikurang 4 X pangkat 2 tambah 28 X X 3 minus 10 X pangkat 2 minus 105 X plus 35. Oke, ini jadi sudah didapatkan ini hasil kali dari ini dengan ini, lalu dibagi dengan 2x kuadrat plus 5x min 3 kuadrat. Nah, berikutnya kita cari lagi. Kali ini pertama-tama kita yang dalam kurung ini kita sederhanakan dulu. Yang sama, misalnya 5x pangkat 3 dan min 8x pangkat 3 itu kita jumlahkan. Oke, jadi langsung aja 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 65x pangkat 2 min 93x plus 63. Nah, sekarang cari yang satunya, dikurang 4/3 X pangkat 4 minus 29/3 X pangkat 3 minus 94 X pangkat 2 min 77 X plus 35. Lalu masukkan penyebutnya, yaitu 2x kuadrat 2x kuadrat plus 5x min 3 kuadrat. Oke, langkah berikutnya adalah kita mengurangkan yang ini dengan yang ini. Oke, jadi yang pertama itu 2x pangkat 4 dikurang 4/3 x pangkat 4, didapatkan hasilnya 2/3 x pangkat 4. Lalu min 3x pangkat 3 ditambah, karena ini ada minus 2, jadi ditambah 29/3 x pangkat 3, itu didapatkan hasil plus 20/3 x pangkat 3. Lalu min 65x pangkat 2 ditambah 94x pangkat 2, didapatkan hasil 29
X pangkat 2. Lalu min 93 X ditambah 77 X didapatkan hasil minus 16 X. Dan yang terakhir 63 dikurang dengan 35, hasilnya plus 28. Lalu tulis penyebutnya lagi, 2x kuadrat tambah 5x min 3 kuadrat. Oke, jadi ini hasil untuk yang turunan pertama. Dari hasil turunan pertama ini nanti kita akan turunkan lagi agar didapatkan turunan kedua dari fx. Sekarang kita akan cari turunan dari f aksen x ini. Jadi sama dengan cara yang tadi, yaitu mencari turunan dari pecahan. Pertama-tama pembilangnya kita turunkan dulu. Itu didapat hasilnya 8/3 X pangkat 3 ditambah 20 X pangkat 2 ditambah 58 X minus 16. Lalu dikalikan dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya ini kita cari dulu berapa. Jadi ini dikuadratkan. Nah, lalu jadi dicari. Nah, didapatkan ini tuh hasil kuadratnya adalah 4x pangkat 4 ditambah 20 X pangkat 3 ditambah 13 X kuadrat dikurang 30 X ditambah 9. Lalu ini dikurang. Sekarang kita cari turunan dari ini, lalu kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi turunan ini kan kita sudah cari, hasilnya ada ini. Nah, kita cari turunan dari ini. Tambah 60 X pangkat 2 tambah 26 X minus 30. Lalu dikalikan dengan pembilangnya. 2/3 X pangkat 4 tambah 23 X pangkat 3 ditambah 29 X pangkat 2 dikurang 16 X ditambah 28. Oke. Nah, selesai rumusnya, penyebutnya akan dikuadratkan 2. Nah, karena ini berarti tinggal 2x kuadrat plus 5x minus 3. Karena ini dikuadratkan lagi, maka pangkatnya menjadi pangkat 4. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah mengalihkan suku-suku banyak ini. Ini dikalikan dengan ini dan ini dikalikan dengan ini terlebih dahulu. Oke, langsung saja didapatkan hasilnya. (32/3 X pangkat 7 ditambah 160
per 3 X pangkat 6 ditambah 104 per 3 X pangkat 5 dikurang 80 X pangkat 4 ditambah 24 X pangkat 3 ditambah 80 X pangkat 6 ditambah 400 X pangkat 400 X pangkat 5 ditambah 260 X pangkat 4 dikurang 600 X pangkat 3 ditambah 180 X pangkat 2 ditambah 232 X pangkat 5 ditambah 1160 X pangkat 4 ditambah 754 X pangkat 3 754 X pangkat 3 dikurangi 1740 740 X pangkat 2 ditambah 522 X dikurang 64 X pangkat 4 kurang 320 X pangkat 3 dikurangi 208 X pangkat 2 ditambah 480 X dikurang 144. Nah, ini untuk yang hasil perkalian polinom ini dengan polinom ini. Nah, sekarang kita cari untuk yang ini dengan ini. Ini di kanannya dikurang, lalu kita cari, didapatkan hasilnya 32 per 3 X pangkat 7 ditambah 320 per 3 X pangkat 6 ditambah 464 X pangkat 5 dikurang 256 X pangkat 4 ditambah 448 X pangkat 3 ditambah 40 X pangkat 6 ditambah 400 X pangkat 5 ditambah 1740 X pangkat 4 dikurangi 960 X pangkat 3 ditambah 1680 X pangkat 2 ditambah 52 per 3 X pangkat 5 ditambah 520 per 3 X pangkat 4 ditambah 754 X pangkat 3 dikurangi 416 X
pangkat 2 ditambah 728x dikurangi 20 x pangkat 4 dikurang 200 x pangkat 3 dikurangi 870 x pangkat 2 ditambah 480 x dikurangi 840. Lalu kita tulis penyebutnya 2x kuadrat plus 5x min 3 pangkat 4. Ya, jadi sampai langkah berikut ini seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengurangi dari masing-masing ini. Kita ambil yang sama, misalnya seperti yang tadi. Ini yang X6 ditambahkan dengan yang X6 juga. Oke, kalau begitu kita berikutnya akan lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kita lanjut dari langkah yang sebelumnya. Jadi yang tadi itu kita jumlahkan, kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah 32 per 3x pangkat 7 ditambah 400 per 3 x pangkat 6 ditambah 2000 per 3 x pangkat 5 ditambah 1276 x pangkat 4 dikurang 142 x pangkat 3 dikurang 1768 x pangkat 2 ditambah 1002 x pangkat 2 x 1002x dikurang 144. Nah, lalu yang satunya lagi 32 per 3 x pangkat 7 ditambah 440 per 3 x pangkat 6 ditambah 2644 per 3 x pangkat 5 ditambah 4912 per 3 x pangkat 4 lalu ditambah 42 x pangkat 2 f 42 x pangkat 3 ditambah 394 x pangkat 2 ditambah 1208 x dikurang 840. Tulis penyebutnya 2x kuadrat plus 5x min 3 kuadrat pangkat 4
Oke, jadi ini hasil untuk langkah ini. Lanjut ke yang berikutnya, dimana kita akan mengurangi polinom ini dengan polinom ini. Misalnya untuk yang ini 32 per 3 x pangkat 7 dikurangi 32 per 3 x 7, jadi ini habis. Lalu seterusnya 400 per 3 x pangkat 6 dikurang 400 dikurang 440 per 3 x pangkat 6. Oke, dikurang jadi minus 40 per 3 x pangkat 6 dikurang 64 per 3 x pangkat 5 dikurang 1084 per 3 x pangkat 4 dikurang 184 x pangkat 3 dikurang 2162 x pangkat 2 dikurang 206 x ditambah 696. Lalu ditulis berikutnya x kuadrat plus 5x dikurang 3 pangkat 4, dan inilah hasil akhirnya. Ini adalah turunan kedua. Ya, inilah turunan keduanya. Jadi selesai sampai di sini untuk bagian A. Lanjut ke bagian yang B. Oke, jadi lanjut ke bagian B dari nomor 21. Jadi pertanyaannya adalah di sini ada fungsi fx x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 7. Pertanyaannya naik dan turun pada interval. Jadi untuk menjawabnya, pertama-tama kita akan mencari turunan dari fungsi fx berikut ini. Turunannya 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Ini bisa diubah menjadi 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, ini kemudian bisa difaktorkan jadi 3x kurang x plus 3 kali x minus 1. Oke, lalu f aksen x ini adalah 0, maka bisa kita cari x satunya adalah minus 3 dan x 2 nya adalah 1. X1 dan X2 ini kita masukkan dalam sebuah garis bilangan. Sini ada minus 3 dan sini adalah 1. Nah, dari garis bilangan ini kita akan uji mana yang hasilnya jika dimasukkan ke f aksen x ini akan lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jika lebih dari 0, maka itu adalah interval saat x naik, dan kalau misalnya di bawah 0 itu berarti interval saat dimana fungsinya turun. Jadi kita uji dengan menggunakan salah satu angka yang ada di antara ini. Misalnya di antara min 3 dan 1 itu kita akan ambil angka 0. Jadi 0 dimasukkan ke dalam ini, 0 ditambah 0 dikurang 9 itu hasilnya negatif.
Lalu untuk bagian sini kita coba ambil angka 2. 3 dikalikan 4 itu 12, 12 ditambah 12, 24, 24 dikali 9 itu hasilnya positif. Lalu untuk bagian sebelah sini kita ambil angka minus 4. 3 dikalikan dengan 16 itu 48, 48 dikurang 24 itu 24, dan 24 dikurang 9 itu hasilnya positif. Dan yang seperti yang bisa kita lihat dari garis bilangan ini, kita mendapati ada positif, negatif, dan positif. Artinya adalah untuk yang positif ini itu adalah interval naik, dan untuk yang negatif itu adalah interval turun. Jadi bisa kita simpulkan jadi untuk interval naiknya adalah X kurang dari minus 3 atau X lebih dari 1. Sementara untuk interval turunnya yaitu di antara min 3 dan 1. Berarti ini 3 kurang dari X kurang dari 1. Jadi beginilah untuk jawaban 21 yang bagian B. Dengan ini selesailah pembahasan soal saya mengenai soal nomor 21. Sekian pembahasan dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.